Apa yang terjadi ketika impian terbesarmu justru menjadi mimpi buruk yang menghancurkanmu? Pada tahun 2017, Conor McGregor berhasil meraup 1,5 triliun rupiah hanya dalam satu malam. Namun, siapa sangka lonjakan kekayaan yang tidak masuk akal itulah yang perlahan membunuh kewarasannya. Banyak orang bermimpi mendapatkan segalanya dalam sekejap. Namun kisah hidup, The Notorious, adalah peringatan keras bagi kita semua. Ini bukan sekadar runtuhnya karir seorang atlet. Ini adalah tragedi tentang kekalahan manusia dalam pertarungan melawan ego di dalam kepalanya sendiri. Sebelum kita membahas kejatuhannya, mari kita mundur untuk melihat bagaimana ia membangun tahta yang dulunya tampak mustahil. Sebelum dunia mengenalnya sebagai sang mega bintang, Conor hanyalah seorang pria biasa di Dublin. Setiap pukul 5.30 pagi, ia harus bangun menembus dinginnya Irlandia untuk bekerja sebagai tukang ledeng di proyek bangunan. Hari demi hari, rutinitas itu terasa seperti penjara. Di dalam kepalanya hanya ada satu suara. Aku tidak akan hidup seperti ini selamanya. Namun, ketika ia memutuskan untuk berhenti dan mengejar dunia MMA, semua orang menganggapnya gila. Di mata keluarganya, mimpi Conor bukanlah ambisi. Itu hanyalah hayalan seorang pemuda yang enggan bekerja keras. Di saat dunia meremehkannya, ada satu orang yang tetap berdiri kokoh di sampingnya, Dee Devlin. Sang kekasihlah yang bekerja keras untuk membiayai kebutuhan harian mereka saat Conor menganggur. Dee menyisihkan setiap sen gajinya hanya untuk membayar biaya gym agar Conor bisa terus berlatih. Kesetiaan Dee menjadi pondasi utama karir Conor. Sebuah pengorbanan tulus yang kelak akan diuji oleh sisi tergelap dari ketenaran. Tanpa Dee, tidak akan pernah ada sang juara dunia. Perjalanan itu sama sekali tidak mudah. Conor sempat merasakan pahitnya kekalahan sebanyak 2 kali di awal karirnya. Bagi banyak petarung, itu cukup untuk menghancurkan kepercayaan diri. Tapi tidak bagi Conor. Yang membedakannya bukan hanya tekniknya, tapi rasa laparnya. Perlahan ia bangkit, lalu membuktikan diri dengan menjadi juara di 2 divisi berbeda sekaligus dalam promotor Cage Warriors. Inilah yang membuat UFC akhirnya membawa sang petarung Irlandia ke panggung dunia pada tahun 2013. Conor masuk ke UFC bukan hanya membawa teknik bela diri, ia membawa kepribadian yang mengguncang industri. Lewat kata-katanya, trash talk yang tajam, penuh hinaan, namun penuh keyakinan. Ia menghancurkan mental lawan bahkan sebelum laga dimulai. Orang-orang tidak hanya menonton Conor untuk melihatnya bertarung. Mereka menonton karena mereka ingin melihat apa yang akan ia katakan dan apakah ia benar-benar bisa membuktikannya. Dan yang lebih gila, dia selalu membuktikannya. Puncaknya terjadi pada tahun 2015. Conor menghadapi Jose Aldo, raja divisi featherweight yang tak terkalahkan selama 1 dekade. Sebelum pertarungan, Conor dengan percaya diri meramalkan bagaimana ia akan mengalahkannya. 13 detik. Hanya itu yang dibutuhkan. Satu pukulan kiri dan sebuah era runtuh dalam sekejap. Di momen itu, dunia melihat sesuatu yang tidak masuk akal.
Seolah-olah Conor sudah tahu apa yang akan terjadi. Sejak saat itu, julukan Mystic Mark lahir. Tak berhenti di situ, tahun 2016 ia menjadi orang pertama dalam sejarah UFC yang memegang 2 sabuk juara bersamaan. Puncaknya adalah tahun 2017, saat ia menghadapi Floyd Mayweather di ring tinju. Meski kalah di ronde ke-10, secara finansial malam itu adalah kemenangan terbesar. Conor mengantongi sekitar 1,5 triliun rupiah. Angka yang sulit dibayangkan bagi pria yang dulu mengantri bantuan sosial. Namun ironisnya, kekayaan ini justru menjadi awal dari kehancurannya. Ada kutipan terkenal dari Marvin Hagler, "Sangat sulit untuk bangun jam 5 pagi dan berlari saat kamu tidur menggunakan piyama sutra yang mahal." Itulah yang terjadi pada Conor. Uang triliunan itu menghilangkan disiplinnya. Pria yang dulu rela berdarah di gym kusam perlahan menghilang. Digantikan sosok baru yang tidak lagi bertarung untuk bertahan hidup, tapi hidup untuk menikmati pesta, alkohol, dan kemewahan bisnis whiskinya, Proper nomor 12. Saat Conor sibuk dengan puncaknya, di sudut antah berantah, seseorang sedang bekerja dalam diam. Seseorang yang tidak tertarik pada ketenaran, Khabib Nurmagomedov. Khabib adalah kebalikan sempurna dari Conor. Jika Conor bertarung demi uang, Khabib bertarung demi legasi. Perbedaan pondasi mental inilah yang membuat Khabib kebal terhadap semua senjata provokasi Conor. Egosentris Conor akhirnya bertemu dengan ketenangan gunung dari Dagestan. Konflik memanas saat Conor menyerang bus yang ditumpangi Khabib di New York. Sebuah troli besi dilemparkan hingga melukai petarung lain. Itu bukan lagi promosi, itu adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang mantan juara dunia. Di saat Khabib naik tahta merebut sabuk yang dilucuti dari Conor, McGregor justru harus berdiri di depan meja hijau pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Malam 6 Oktober 2018, semua mata tertuju pada UFC 229. Di dalam oktagon, tidak ada lagi kata-kata. Khabib menyiksa Conor secara fisik dan mental. Di tengah keriuhan, Khabib berteriak, "Let's talk now. Ayo bicaralah sekarang." Ronde keempat, Conor menyerah dan tap out. Malam itu bukan hanya kekalahan, itu adalah runtuhnya sebuah ilusi. Mitos tentang pria yang selalu benar dan tak terkalahkan hancur di hadapan dunia. Kekalahan itu tidak mengubah Conor, malah memperburuknya. Ia mulai menyerang orang biasa. Di Miami, ia menghancurkan ponsel penggemar. Di Dublin, ia memukul pria tua hanya karena menolak whisky miliknya. Puncaknya pada 2021, kakinya patah saat melawan Dustin Poirier. Tubuhnya seolah tidak lagi sanggup menopang egonya yang terlalu berat. Ia duduk di sudut oktagon, berteriak histeris, kehilangan semua martabat seorang petarung sejati. Tingkah lakunya semakin tidak stabil,
diduga akibat jeratan alkohol dan obat-obatan. Pada akhir 2024, dunia dikejutkan dengan vonis pengadilan sipil yang menyatakan Conor bersalah atas kasus kekerasan seksual. Ini adalah pukulan terakhir bagi citranya. Ia telah mengkhianati di Devlin, wanita yang dulu memberikannya seluruh gajinya saat ia miskin. Pemimpin Irlandia mengecamnya sebagai sosok yang mewakili sisi terburuk masyarakat. Mengapa pikiran Conor McGregor rusak? Karena ia tertelan oleh karakternya sendiri. Persona, The Notorious, yang dulu hanya topeng untuk menjual tiket, kini mengambil alih sepenuhnya. Uang tidak mengubah siapa diri kalian, ia hanya memperbesar sifat asli kalian. Saat miskin, rasa lapar mengendalikan egonya. Saat kaya raya, tidak ada lagi batasan. Pria berbahaya yang kehilangan arah hanyalah bom waktu yang menunggu untuk meledak. Tentu, masih ada jalan keluar jika ia mau kembali ke awal, kembali memeluk disiplin, dan belajar mengendalikan diri. Sejarah akan tetap mencatat nama Conor McGregor sebagai pionir yang membawa MMA ke dunia global. Namun, warisan emas itu kini akan selalu dibayangi oleh satu pelajaran penting. Menaklukkan dunia adalah pencapaian luar biasa. Namun semua itu tidak ada artinya jika pada akhirnya kalian gagal menaklukkan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton, tulis pendapat kalian di bawah. Saya pamit, salam olahraga.